Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya bareng saya Widi Max. Gimana kabarnya teman-teman semuanya, sobat trader dimanapun berada. Kita gaskan lagi ya tentunya setelah sekian lama libur lebaran ya kita nggak ketemu. Dan tentunya saya ucapkan minal aizin wal faizin juga buat teman-teman trader semuanya. Ya, dan seperti biasa di video kita kali ini saya akan bahas analisa XAU USD buat minggu depan ya. Hari Senin tanggal 14 ya, tanggal 14 April 2025. Oke, langsung saja kita ke chartnya. Ini masih polosan ya, jadi kita akan analisa bareng-bareng teman-teman. Oke. Tentunya gold ya seperti yang sudah kita lihat ya, terjadi banyak peristiwa geopolitik ya, ekonomi kayak gitu kan. Fundamentalnya yang sangat mempengaruhi dan yang menggerakkan marketnya itu fundamentalnya teman-teman kayak gitu. Jadi teknikal itu tentunya hanya untuk memetakan ya kayak gitu kan ya, dimana kita bisa entry, dimana kita bisa pasang stop loss, dan dimana kita bisa pasang ambil taking profitnya gitu teman-teman ya. Jadi perlu ada dua analisa juga, yaitu fundamental dan teknikal. Tapi tentunya di sini saya akan bahas dulu aja ke teknikalnya ya. Dan nanti mungkin saya akan bahas juga sedikit ya kayak gitu kan, atau rangkumannya terkait dari perang dagang teman-teman ya. Mungkin isu-isu yang sekarang lagi rame nih kayak gitu kan ya, yaitu perang dagang atau kebijakan tarif si Donald Trump dari Amerika yang mempengaruhi terjadinya gejolak ya di market kayak gitu kan, khususnya di gold kayak gitu ya. Jadi kita fokuskan dulu untuk analisa di video kali ini di gold dulu ya teman-teman. Oke, di sini harga terjadi kembali all time high lagi ya, atau kembali memecahkan rekor lagi setelah harga terkoreksi di harga 3168 ya di sini, dan harga kembali ditembus lagi di sini. Kalau dari SMC tentunya dari structure market dia sudah menjadi break of structure validnya. Kenapa di sini sudah jadi break of structure valid? Karena sebelumnya harga sudah ngambil inducementnya di sini teman-teman. Ini menjadi inducement yang valid juga ya, dan sudah diambil kayak gitu, sudah dimitigasi untuk inducementnya. Nah, lalu sekarang kita udah punya nih gitu ya, udah punya low valid di sini gitu kan ya, dan high valid di sini kayak gitu. Ini high validnya sudah ditembus kayak gitu kan. Cuman tentunya ini bisa menjadi titik untuk kita jadikan sebagai tarikan Fibonacci-nya nanti kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman ya, kita marking dulu untuk low validnya di sini. Itu di harga 2958 ya, berarti di bawah 3000 ya, level 3000. Dan ada yang masih ingat nggak teman-teman yang saya pernah bilang bahwasannya untuk gold itu ketika terjadi terkoreksi harga bisa kembali ngejar EVG di sini teman-teman ya. Nah, ini kan EVG-nya masih fresh dan boom, dia sudah ke mitigasi ya EVG-nya kayak gitu. EVG-nya sudah ke mitigasi dan harga kembali naik lagi gitu teman-teman ya. Masih ingat gak? Coba teman-teman bisa cek ya video-video saya sebelumnya kayak gitu. Nah, ini juga di time frame daily-nya juga sama ya, saya pernah bilang juga suatu saat gold kalau misalkan terjadi terkoreksi dia bisa kembali ngejar ke EVG di sini dan sudah ya dimitigasi kayak gitu. Cuman mungkin memang nggak expect-nya dia langsung naiknya lumayan kencang ya pada saat lebaran, makan mungkin ya pada saat libur lebaran kan dia naik lalu turun lagi terkoreksi kayak gitu. Nah, sekarang gimana nih? Kita langsung aja ya ke sekarang nih gitu kan. Di time frame H4 dulu nih teman-teman ya, di time frame H4 dulu tentunya, karena ini udah nggak ada lagi atap kayak gitu kan ya, istilahnya tuh udah nggak ada lagi resisten seperti biasa. Tentunya yang sering saya gunakan yaitu Fibonacci ya, Fibonacci external retracement. Penarikannya seperti ini, kita pilih Fibonacci-nya Fibonacci retracement, lalu tarik dari high value di sini ke low value-nya ini kayak gitu. Nah teman-teman ya, ini
ada level Fibonacci extra retracement 161.8 di sini ya. Di harga berapa? Di harga kurang lebih 3.299, 3.299. Ya kalau misalnya kita bulutin mungkin di 3.300 lah ya, 3.300 di sini tentunya bisa menjadi potensial peak resisten kayak gitu. Artinya ketika harga dia menyentuh ya, misalkan harga naik nih gitu kan ya, harga naik kayak gitu kan dan nyentuh ke level Fibonacci 161.8 ini, ada potensi terjadi terkoreksi kayak gitu. Nah, pergerakannya mungkin besar bisa terjadi seperti ini kayak gitu ya. Ditambah lagi kalau misalkan kita perhatikan dari time frame H1-nya ya, di time frame H1-nya di sini terjadi pergerakan yang namanya pergerakan kompresi. Teman-teman ada yang masih ingat gak teori kompresi? Itu ketika harga dia bikin pergerakan-pergerakan apa ya, nggak ada koreksinya gitu kan ya, belum ada koreksinya kayak gitu kan. Jadi koreksinya itu cuma koreksi dikit doang nih, naik tapi koreksi turunnya dikit kayak gitu kan ya. Nah ini kalau misalkan kompresi seperti ini itu biasanya kayak gitu kan, ada sedikit kejutan lagi ke atas, boom, sedikit kejutan ke atas baru diturunin lagi kayak gitu. Nah kompresi ini, pergerakan kompresi ini tentunya itu menjadi liquidity teman-teman ya. Ini menjadi liquidity, artinya apa? Artinya harga itu sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan untuk ketika harga nanti naik kayak gitu kan ya, sangat memungkinkan untuk kembali lagi ke liquidity tersebut kayak gitu kan, atau bisa nutup atau bisa ngejar ke zona-zona liquidity ini kayak gitu kan ya. Bukan di sini aja teman-teman, tapi di sini pun ada ya. Nah ini juga sama ya, ada banyak liquidity kayak gitu. Jadi kalau misalkan harga ini nanti terjadi terkoreksi, ini bisa nyampe ke bahkan menyentuh ke level-level ini nih gitu kan ya, ngejar ke zona-zona kompresi ini teman-teman, bisa sampai nutup ke zona-zona kompresi di sini kayak gitu. Nah ini ya, cuman nanti tentunya kita tarik lagi Fibonacci-nya ya kayak gitu kan, nanti kita tarik lagi Fibonacci-nya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk penarikan Fibonacci-nya ya. Jadi untuk secara kesimpulan tentunya kita bisa menyimpulkan di level 161.8 ini ya bisa kita jadikan sebagai opsi untuk titik level atau zona support, bukan support, zona sell ya, sorry, kok zona support sih, zona sell kayak gitu ya teman-teman. Nah artinya kita juga bisa marking tentunya di level berapa tadi, di 3.299 atau 3.300 lah ya, 3.300 sampai mungkin kita kasih batas toleransi di bawahnya ya 395 lah ya, 3295 kayak gitu, 3295 sampai atasnya mungkin ya, kita ambil agak atasnya dulu, ada agak atasnya juga, berarti di 3005 ya, 3305 kayak gitu. Nah itu menjadi opsi untuk zona sell-nya teman-teman ya gitu. Oke, kita ketikin ya, ini untuk zona sell. Zona sell berapa? 3295 ya, sampai berapa? 3305. Nah gitu aja ya teman-teman ya. Nah ini ya bisa kita catat dulu nih gitu kan, 3295 sampai 3305 itu menjadi opsi untuk zona sell-nya gitu ya di XAUUSD gitu teman-teman ya. Nah nanti kalau misalkan ketika harga dia udah terkoreksi kayak gitu kan, targetnya sampai mana, nah salah satu tentunya yaitu bisa ngejar ke atau nutup ke sini dulu nih teman-teman ya, bisa nyampe ke minimal dia ada, nah disinilah ke 3220-an bisa terjadi kayak gitu kan ya, targetnya 3220 ya, 3220. Nah, minimal nyampe sini kayak gitu kan. Atau lebih enaknya lagi tentunya ya, biasanya juga cukup lumayan dalam juga nih gitu kan. Kita lihat di time frame H4 ya. Kita lihat di time frame H4, ini EVG masih fresh juga ya di time frame H4 nih, teman-teman. Nah, EVG ini masih fresh. Plus kalau misalnya kita lihat nih, sebentar. Ini EVG, ini kita hapus dulu ya. Ini karena belum cukup jelas. Ini EVG cukup jelas ya. Ini EVG masih fresh di H4. Plus di sini juga ada breaker block ya. Ini breaker block nih teman-teman. Ini breaker block. Mana breaker block? Nah, breaker block. Nah, gitu teman-teman.
Jadi ini juga bisa menjadi opsi atau target zona zona apa? Zona target untuk sell-nya yang di sini gitu kan ya. Nah, bisa sampai sini. Nah, lalu breaker block ini dan plus FVG ini bisa kita jadikan sebagai zona buy-nya juga nih, teman-teman. Kayak gitu. Nah, bisa seperti ini gitu ya. Karena ngelihat dari skala atau tren ya, atau structure marketnya masih bullish kayak gitu ya. Jadi turunnya ini pun hanya sebatas koreksi kayak gitu, bukan arah untuk tren. Jadi tetap untuk arah trennya masih bullish gitu ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulan lagi nih, kita dapat kesimpulan lagi tentunya untuk zona ini ya, zona breaker block dan FVG ini itu bisa kita jadikan sebagai zona buy ya. Zona buy di sini teman-teman, kita jadikan warna hijau lah ya, biar teman-teman juga bisa gampang memahaminya. Nah, ya, di harga berapa nih? Di harga 55 ya, atau kita buletin aja lah ya, 60 lah. Jangan 55 lah ya, 55 sih. Soalnya ini ke bawahnya juga gede nih gitu kan ya, ke bawahnya juga gede. Kayak gitu guys, ke bawahnya juga gede nih. Tuh. Ya, 35 tuh kan. Berarti ada ya 15 poin kayak gitu kan ya, zona buy-nya juga. Nih kita jadikan sebagai zona buy ya, zona buy 1 sih. Ini nanti juga ada di bawah lagi. Nah, kita nanti kita ukur juga ya dengan Fibonacci-nya. Zona buy 1 di 3155 ya, sampai di 3135. Nah, ini teman-teman ya, zona buy satunya. Nah, lalu kalau misalkan ini kan kita manfaatinnya breaker block sama FVG kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalkan dari Fibonacci-nya gitu kan ya, coba kita ukur ya Fibonacci. Misalkan saja ya, misalkan harga tuh dia udah ngejar ke sini gitu kan ya. Nah, dari penarikan Fibonacci-nya untuk mengukur zona buy-nya gitu kan, dari bawah ke atas kita tarik, misalkan dia udah ngepick di sini misalkan ya di 3300 lah ya. Nah, ini kan ada optimal trade entry ya. Kalau dari ICT-nya kayak gitu kan. Nah, ini OTE-nya kayak gitu kan. Optimal trade entry ini bisa menjadi zona buy-nya juga, teman-teman. Kayak gitu. Di harga berapa? Ini lebih gede nih kayak gitu kan untuk range-nya. Nah, makanya kalau misalkan mungkin teman-teman modalnya terbatas gitu kan, atau modalnya minim gitu kan, mohon maaf kayak gitu kan ya. Lebih tunggu aja konfirmasi entry di zona-zona level ini kayak gitu kan. Baik itu di zona sell, di zona buy, atau di zona buy pertama ataupun di zona buy kedua. Ini zona buy kedua ya. Zona buy kedua di OTE. Zona buy kedua. Nah, gitu aja lah ya. Di harga berapa? Nah, itu tuh di 3088, 3030 kayak gitu kan. Cuma saya nggak akan tulisin mungkin ya, karena ini memang agak gede kayak gitu kan. Jadi nanti mungkin lebih kita tunggu aja ketika harga masuk ke sini kayak gitu kan ya. Lalu ada setup ya, ada setup untuk naik lagi kayak gitu kan di zona buy ini ya, kita sikat buy kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang ini dengan yang ini sih lebih ke bisa kita manfaatin untuk pantulannya juga. Artinya kalau misalnya teman-teman memiliki modal yang ideal, memiliki modal besar kayak gitu kan ya, udah teman-teman beranikan aja diri bisa langsung buy limit atau sell limit misalkan di sini. Teman-teman misalkan nih punya modal 100 juta atau 10.000 dolar kayak gitu kan ya. Teman-teman langsung sell limit aja misalkan di dua zona tadi. Di 3295 1, di 3051 kayak gitu. Lotnya jangan gede-gede kayak gitu kan, cukup aja 0,1 juga cukup ya kayak gitu kan. Atau misalkan teman-teman biasanya menggunakan lot 0,5. Nah, kalau saya biasanya kan menggunakan lot 0,5 ya per trade-nya tuh. Nah, kalau misalkan range-nya gede seperti ini gitu kan ya, range zona sell-nya atau range zona buy-nya gede, saya pecah kayak gitu kan ya, jadi 2. Jadi 0,21, 0,31 kayak gitu. Misalkan nih, kan ini kan 2 ya. 2 harganya. 3295 sama 3305. Nah, lot 0,2-nya di 3295, lot 0,3-nya di 3305. Nah, itu teman-teman ya. Jadi tentunya kita harus memiliki manajemen resiko juga. Jadi nggak ngasal kita entry kayak gitu. Nah, di sini pun sama ya. Ketika misalkan harga nanti sudah nyentuh atau masuk ke zona buy yang pertama di sini kayak gitu kan. Saya berani gitu kan untuk ambil langsung buy limit kayak gitu. Ya, di 3155 sampai 3135. Sama setupnya seperti tadi untuk penggunaan lotnya. Lot 0,2 di 3155, lot 0,3 di 3135
kayak gitu teman-teman ya. Jadi kita pecah juga kayak gitu. Itu mah mungkin ya kalau misalkan teman-teman modalnya beda dengan saya kayak gitu kan ya, teman-teman juga bisa menyesuaikan saja dengan lotnya, dengan penggunaan lotnya kayak gitu. Pokoknya mah jangan all in lah ya guys ya, kayak gitu. Terus ditambah di sisi lain juga ya, dengan kondisi market seperti ini mungkin teman-teman juga udah pada tahu setiap harinya itu gold itu bisa mencapai 100 poin kayak gitu ya teman-teman untuk pergerakannya kayak gitu. Jadi tentunya perlu kita harus hati-hati juga. Nah kalau misalnya teman-teman mungkin pasar stop lossnya di mana kayak gitu kan, tentunya bisa teman-teman menyesuaikan juga kayak gitu. Kalau saya sih lebih memilih untuk, karena range-nya gede kayak gitu kan ya, karena range-nya gede saya lebih memilih untuk stop loss-nya manual kayak gitu, stop loss-nya manual kayak gitu. Jadi maksudnya gimana? Nah misalkan nanti nih harga zona sell ini ditembus kayak gitu kan ya, zona sell ini ditembus gitu kan dengan body ya, tentunya harus body. Kalau misalnya penembusan itu benar-benar harus body, bukan shadow kayak gitu. Nah saya beranikan diri untuk cut loss kayak gitu. Cuma kalau misalnya hanya cuma shadow doang, saya masih hold kayak gitu untuk sell-nya, baik itu buy-nya juga sama kayak gitu, atau bisa parsial juga saya averaging di zona buy kedua di sini kayak gitu kan, ketika harga malah dia naik turun lagi misalkan ya, dari sini saya udah buy misalkan harganya malah turun, ya udah saya beranikan diri untuk averaging di sini kayak gitu teman-teman ya. Cuma tentunya harus perhatikan juga dengan modal yang teman-teman miliki kayak gitu. Nah kalau misalnya teman-teman mungkin bertanya, coach misalkan modalnya coach berapa kayak gitu kan ya. Nah teman-teman bisa cek aja ya di MKL5 saya kayak gitu kan. Portofolio saya sudah saya daftarkan sejak 2023 tuh ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek aja, dan teman-teman juga bisa lihat tuh historinya kayak gitu kan ya di sini. Ini bukan menyombongkan tapi ya teman-teman mungkin penasaran mungkin ya dengan modal yang saya gunakan atau portofolio yang saya miliki kayak gitu kan ya. Teman-teman bisa cek sendiri kayak gitu kan hasil tradingan saya seperti apa kayak gitu. Nah ini teman-teman ya, tuh di sini juga ada kan. Nah tuh ada stop lossnya, ada tuh teman-teman, ada cut loss, ada, saya cut loss juga kayak gitu kan ya. Ini kalau ini penarikan ya, ini penarikan, ini minus penarikan, withdrawal kayak gitu ya, balance kayak gitu. Nah ini tuh teman-teman WD lagi. Alhamdulillah guys, udah 504% growth-nya sejak 2023. Alhamdulillah guys ya. Nah gitu teman-teman ya, jadi teman-teman juga bisa seperti ini gitu guys ya. Oke. Nah itu mungkin untuk analisa teknikalnya sebenarnya simpel banget teman-teman ya. Udah kayak gini aja kayak gitu kan. Ini zona buy 2, zona buy 1, zona sell kayak gitu. Nah lalu apakah gold bisa nggak misalkan ya dari sini nih, dari harga sekarang kayak gitu kan ya, dari harga sekarang kan di 3239 ya, di sini harga bisa turun misalkan, bisa nggak? Bisa aja teman-teman ya, tidak untuk kemungkinan. Nah lalu apakah zona buy-nya ini berlaku tentunya ya, ini zona buy-nya tetap berlaku, zona sell-nya pun sama berlaku kayak gitu ya. Jadi pergerakannya juga nanti bisa seperti ini teman-teman, dia turun naik lagi turun. Nah zona buy 2 bisa kejemput lalu naik lagi kayak gitu. Nah ini bisa pergerakannya juga seperti ini. Jadi kita tunggu aja nanti apakah harga dia ngejar dulu ke atas kayak gitu kan ya. Sorry, jangan pakai ini, pakai yang ini aja nih biar teman-teman gampang juga pahamnya. Ini, nah gini guys ya. Nah gini guys. Nah apakah dia nanti ke atas dulu kayak gitu kan ya, atau bisa ke bawah dulu juga bisa ya, tidak ada kemungkinan guys. Nah ke bawah dulu. Nah pokoknya mah kita nanti entry-nya ketika harga masuk ke zona buy yang udah saya marking ini guys. Kalau saya ya kayak gitu kan. Nah ini dan ini nanti kita tunggu di sini. Mana sih? Nah ini ya. Ini kita tunggu di sini untuk sell-nya. Nah gitu guys ya. Tentunya untuk sell-nya jangan ambil targetnya ya, jangan ambil panjang-panjang dulu, karena tentunya ini kalau misalnya teman-teman zona untuk mau manfaatin sell-nya itu sama dengan teman-teman counter trend kayak gitu ya. Jadi hati-hati. Cuman ya tentunya kita manfaatin aja guys selama setupnya jelas kayak gitu kan ya, selama plan tradingnya jelas ya kita gaskin aja kayak gitu. Dan manajemen risikonya juga ada kayak gitu guys ya. Oke. Gitu. Jadi jangan takut juga counter trend kayak gitu selama alasannya reasonnya jelas kayak gitu teman-teman. Oke. Paham ya teman-teman ya? Gampang kan?
Terus apakah pernah terjadi teman-teman, pernah terjadi nggak coach, misalkan ya harga dia tadi dari Fibonacci nih gitu kan ya, dari Fibonacci penarikan external retracement-nya dari atas ke bawah sini gitu kan ya, lalu dia benar-benar mantul di 161.8, apakah benar pernah terjadi atau cuman karangan saya doang kayak gitu kan ya? Enggak ya teman-teman, ini sudah beberapa kali sering terjadi. Coba kita buktikan ya teman-teman di harga-harga sebelumnya kayak gitu. Mana ya yang paling epic sih? Nah ini nih, ini ya yang paling saya pernah dapat bener-bener di pucuk banget nih kayak gitu kan, ketika harga all time high di sini teman-teman kayak gitu. Nah ini kan kita nggak tahu ya harga dia sampai mana gitu kan naiknya, ketika harga tembus di sini kayak gitu kan ya. Nah misalkan ini belum terjadi gitu kan ya teman-teman, misalkan ini belum terjadi, anggap aja belum terjadi kayak gitu kan. Nah ini kan udah jadi structure market ya, ini udah jadi structure market, dia udah tembus kayak gitu kan, sama kayak tadi nih, ini udah jadi break of structure, lalu ini dia udah inducement, ngambil inducementnya di sini kayak gitu kan. Udah kalau kayak gini berarti kita tinggal tarik Fibonacci-nya dari atas ke bawah untuk nyari pantulan external retracement-nya. Nah nih lihat teman-teman ya, dari atas ke bawah sini, lalu nanti dapat Fibonacci external retracement 161.8, harga nyentuh ke level 161.8 ini, apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Boom, harga turun, boom. Nah gitu teman-teman ya, ini salah satu contoh-contohnya. Jadi bukan karangan saya ya yang apa ini tekniknya, cuman memang ini juga memang udah ada ilmunya juga teman-teman. Mungkin jarang orang yang membagikannya, tapi kalau saya insya Allah saya bagikan gratis kayak gitu teman-teman ya. Oke, mau contoh lagi boleh teman-teman nih, ada lagi ya pernah contoh-contoh yang pernah terjadi. Ini saya sering dapat banget kayak gitu kan ya, cuman ada gagalnya juga, ada tentunya ya teman-teman. Nggak ada yang 100% passive profit, nggak ada teman-teman ya. Ini teman-teman ya, kita lihat tuh harga ini nih. Nah ini pasin dulu ya, kurang pas. Nah tuh, ini pas banget guys, lihat ya, harga naik, tembus ini, naik menyentuh ke 161.8, turun. Tapi turunnya juga memang buat koreksi doang kayak gitu kan ya, dia naik lagi kayak gitu, dia naik lagi kayak gitu. Nih lagi ya teman-teman ya, ini dari atas ini ke bawah sini, boom, tinggal lihat naik, ini tembus, naik, nyentuh 101.8, turun lagi kayak gitu. Nah gitu teman-teman ya, ini salah satu teknik atau metode juga Fibonacci external retracement ya, insya Allah bisa berguna buat teman-teman semuanya, amin ya teman-teman. Coba lagi ya, lagi ini dapat lagi. Nah ini dapat lagi juga ya, sorry. Nah tuh, cuman ini agak ngelewat dikit nih ya, agak lewat dikit tapi dia turun kayak gitu ya. Coba lagi ya, lagi. Ini strukturnya. Nah ini strukturnya juga teman-teman ya perlu teman-teman perhatikan kayak gitu. Jadi nggak ngasal juga kita tarik Fibonacci external retracement, yang nggak bisa ngasal teman-teman, tapi perlu perhatikan struktur marketnya. Nah makanya teman-teman kalau misalnya pengen kuasai Fibonacci yang benar, teman-teman harus paham dulu struktur marketnya, dasarnya teman-teman kayak gitu. Ini nih ada lagi ya, ini inducement, ini break of structure. Kita lihat set. Oke. Nah, lihat nih teman-teman ya. Ini gagal nih. Ini mungkin memang dikit lagi ya. Ini dia naik gitu kan ya, tapi dia nggak nyentuh, tapi dikit lagi. Makanya tadi kasih toleransi gitu kan ya. Jangan terlalu ngepas juga di 161.8 kayak gitu, kasih toleransi. Tapi lihat nih teman-teman ya. Harga naik, turun, tapi nggak nyentuh gitu kan, cuman dikit doang. Ada toleransi, batas toleransi, dia naik lagi dan di sini tembus ya, boom, 161.8 nya tembus. Nah kalau tembus kayak gini gimana nih kayak gitu, ada next levelnya teman-teman. Next levelnya itu 261.8 kayak gitu. Nah level 261.8 juga masih berlaku juga untuk pantulan buat nyari selnya kayak gitu ya. Kita lihat harga naik, nyentuh, ngelewatin dikit, lalu dia turun kayak gitu. Nah artinya level-level ini tentunya bisa menjadi area atau bisa kita jadikan sebagai resistennya selama udah nggak ada lagi resisten kayak gitu teman-teman ya. Sebetulnya udah ada resisten juga sebenarnya bisa ini kan ada, ini kebetulan nggak ada resisten nih kayak gitu kan ya, cuman
pas banget, tapi bisa juga ya meskipun ada resisten misalkan, tapi bisa juga kita pakai Fibonacci kayak gitu teman-teman ya. Gampang ya, paham ya. Nah itu teman-teman untuk analisa XAU USD buat nanti Senin ya. Jadi jelas di sini zona sell, zona buy kedua kayak gitu. Kalau saya ngelihatnya ya untuk arahnya untuk hari Senin, saya sih ngelihatnya malah dia bisa naik duluan kayak gitu ya. Yang skenario pertama tadi kayak gitu kan. Terus saya bisa buy nggak di sini? Jangan ya teman-teman. Kalau saran saya jangan, meskipun dia bakalan naik dulu kayak gitu ya. Meskipun dia bakalan naik dulu. Karena tadi ini ada change juga, dia bisa turun dulu kayak gitu kan ya. Jangan teman-teman. Jangan buy di pucuk, nanti malah nyangkut kayak gitu. Tentunya kita buy juga ya, meskipun trennya naik gitu kan, kita jangan ngasal untuk ambil posisi buy kayak gitu teman-teman ya. Oke. Oh udah 25 menit nih teman-teman ya. Tadinya sih pengen singkat kayak gitu kan ini, dan nanti saya akan bahas juga untuk ininya ya, fundamentalnya dari segi trade war kayak gitu ya, atau perang dagang. Tapi sebelumnya mungkin di sini saya akan menawarkan juga ya teman-teman, mungkin barangkali teman-teman yang mau join ke grup official member VIP kelasnya kayak gitu kan ya. Di sini nih teman-teman ya, ada grup di Dimek Trading Room, ada di Dimek Education Center, ada di Dimek Signal kayak gitu kan. Jadi 3 grup ini tentunya itu member ya, member di Dimex official kayak gitu teman-teman. Apa aja sih yang teman-teman bisa dapetin? Tentunya informasi-informasi tuh kan. Ini ada Master Syam gitu kan. Master Syam salah satu mentor, 3 mentor juga ya barang saya, ada Coach Vincent, ada Master Syam kayak gitu ya teman-teman. Jadi di grup ini, di grup di Dimek Trading Room ini buat sharing dan diskusi kayak gitu kan ya. Nah terus ada live trading juga setiap harinya teman-teman, tuh kan ada sharing kayak gitu kan. Nah ini juga ya tuh kemarin saya dapat sell-nya di level 261.8, alhamdulillah guys kayak gitu. Nah lalu ini juga nih ada testimoni ya, ada testimoni nih dari Ibu Momo ya, salah satu member kita kayak gitu kan, udah dapat penarikan gitu, udah withdrawal kayak gitu guys. Tuh, ini sharing-sharing analisanya di sini teman-temannya di Dimex Trading Room. Lalu yang di Dimex Education Center ini khusus untuk bahas materi kayak gitu ya, bahas materi ya tentang tradingnya kayak gitu guys. Lalu ada di Dimex Signal Official. Nah kalau Signal Official ini lebih ke apa namanya tuh, signal-signalnya gitu kan ya, signal-signal tradingnya tuh. Di sini juga kita ada live daily market ya, live analisa setiap hari. Lalu saya bagikan juga informasi-informasi pivot point seperti ini, lalu rilis newsnya kayak gitu kan ya. Pokoknya mah lengkap teman-teman ya di grup-grup ini mah guys gitu. Jadi teman-teman bisa dapetin, dan teman-teman juga bisa join ke grup official member VIP kelasnya gratis teman-teman ya. Syaratnya apa? Syaratnya teman-teman cukup tinggal siapin aja modal buat tradingnya kayak gitu guys ya. Nah contoh signalnya itu seperti, nah ini guys ya, tuh buy limit. Biar rata-rata sih, kalau rata-rata ya, rata-rata kalau saya lebih ke buy limit sell limit gitu kan ya. Rata-rata saya berbuy limit sell limit. Ada stop lossnya nggak? Ada nih teman-teman ya, down SL kayak gitu. Saya nggak akan nutupin, kalau SL ya stop loss kayak gitu kan ya. Cuman ya alhamdulillah kayak gitu kan, kalau misalkan di rata-ratain atau diakumulasikan, tentunya teman-teman tinggal lihat aja portofolio saya ini, hasil tradingnya dan hasil signal-signal yang saya bagikan di sini kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan ini ya, ke pembahasan tradernya. Mungkin singkat aja karena udah 28 menit, udah setengah jam ya. Ini sebentar, ini belum muncul ya. Nah ini trade war ya, atau perang dagang. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu trade war. Trade war itu adalah ketika dua negara saling mengenakan tarif tinggi atau hambatan dagang ya. Jadi di sini perang dagang itu bukan perang senjata ya, bukan, tapi perang itu perang pakai tarif kayak gitu kan ya. Contohnya yang sekarang lagi terjadi kayak gitu, si Trump kan naikin tarif, bahkan Indonesia pun kena imbasnya kayak gitu kan ya. Lalu China juga membalas dengan kenaikan tarifnya untuk Amerika. Dah itulah contoh-contoh perang dagang kayak gitu, ketika dua negara saling menekan tarif tinggi atau hambatan dagang, melindungi industri dalam negerinya kayak gitu kan ya.
untuk melindungi industri dalam negerinya, ya tentunya kepentingan negara-negaranya sendiri kayak gitu kan. Alasan umumnya defisit neraca perdagangan, tuduhan dumping, pencurian kekayaan intelektual, kebijakan subsidi tidak adil. Lalu dampak perang dagang sih apa aja kayak gitu kan ya, harga naik nih, barang impor lebih mahal, konsumen rugi kayak gitu kan, inflasi ini guys kayak gitu, gangguan rantai pasok, produksi melambat, ekspor impor turun, perdagangan dua arah terganggu pastinya tentunya guys ya, ekonomi melambat, GDP turun, pengangguran naik. Nah ini guys yang menjadi dampak perang dagang. Pasar tidak stabil, investor khawatir saham jatuh, bener kan, kemarin kan pada crash tuh saham-saham guys kayak gitu. Yang naik tentunya pastinya ketika terjadinya atau hambatan ekonomi seperti ini kayak gitu kan ya, tentunya emas guys menjadi salah satu aset safe haven atau pilihan para investor. Makanya uh, apa kenaikan emas itu tentunya terjadi penyebabnya itu karena perang dagang ini guys kayak gitu, karena para investor lebih memilih aset safe haven ya emas kayak gitu kan ya, untuk melindungi harta kekayaannya kayak gitu. Makanya untuk demand atau permintaan emas meningkat kayak gitu, makanya harga emasnya jadi naik kayak gitu guys ya. Nah lalu end game-nya sih apa kayak gitu kan ya, apakah bisa berakhir kah gitu kan untuk perang dagang ini? Tentunya pasti akan ada akhirnya guys kayak gitu, pasti akan akhirnya, cuman waktunya kapan ya itu mungkin Allah yang tahu guys kayak gitu ya. Dan ya orang-orang yang ini aja yang tahu kayak gitu kan guys ya, yang melakukannya kayak gitu kan. Nah, ini negosiasinya tentunya pasti ada nanti gitu kan, mungkin ada negosiasi guys kayak gitu, kesepakatan baru antara dua pihaknya, misalkan Amerika sama Cina kayak gitu kan, nanti ada negosiasinya. Atau misalkan salah satu mundur kayak gitu kan ya, atau salah satu mengalah biasanya gitu kan, salah satu udah deh gitu kan ya, kita hentikan aja misalkan Amerika nih. Nah sekarang tuh si Trump juga udah cemas nih, udah ketakutan kayak gitu kan sama China kayak gitu kan, kemungkinannya mungkin bisa aja mundur atau bisa nanti ada negosiasi kesepakatan baru kayak gitu. Nah ini mungkin diversifikasi, cari mitra dagang baru, atau bisa aja perangnya juga berkepanjangan kalau misalkan memang dua belah pihaknya keras kepala kayak gitu kan ya, nggak ada yang mau ngalah atau nggak mau ada negosiasi kayak gitu, bisa berkepanjangan juga, bisa memicu resesi global malah kayak gitu. Contoh nyatanya nah ini ya, perang dagang AS dan China atau Tiongkok kayak gitu, ini bukan hanya sekarang doang gitu kan terjadi, ketika pada 2018 sampai 2020 juga pernah terjadi kayak gitu ya, tarif ratusan miliar USD saling balas kayak gitu, ngeri ya. Akhirnya capai fase on agreement. Nah ini nih puncaknya tuh ya, fase on agreement kayak gitu. Jadi ada tuh negosiasi kayak gitu kan ya, kesepakatan baru kayak gitu kan. Ini gimana nih baiknya kayak gitu kan, biar nggak perang tarif lagi nih kayak gitu kan dari kedua belah pihak negara. Nah itu mungkin teman-teman ya sedikit untuk pembahasan trade war atau perang dagang kayak gitu kan. Tentunya nanti untuk info-info lebih dalamnya lagi kayak gitu kan ya, analisa teknikalnya, update-nya, analisa fundamentalnya tentunya dibahas di grup official member VVIP Class. Jadi teman-teman sekali lagi yang mau join ke grup official member VIP kelasnya untuk dapetin semua fasilitas lengkapnya, teman-teman bisa langsung chat nomor WhatsApp saya ya guys ya, di 0821 1384 8248, itu ada di bawah ya teman-teman ya. Boleh teman-teman silahkan langsung chat tanya-tanya ke nomor WhatsApp 0821 1384 8248. Nah teman-teman ya, oke, langsung WhatsApp ini aja guys, WA kayak gitu. Tentunya banyak sekali benefit dan manfaat ya yang bisa teman-teman dapatkan untuk menunjang atau mendukung keberhasilan trading teman-teman. Tentunya pasti nanti dibimbing ya, pasti bakalan selalu dibimbing teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Buat teman-teman yang masih awam juga aman teman-teman ya, nggak usah khawatir, karena banyak juga member-member di Dimex yang masih awam juga, tapi tentunya pasti kita bimbing sampai bisa. Bahkan yang belum tahu meta tradernya pun kita tentunya ajarkan teman-teman ya, nggak usah khawatir kayak gitu. Kita ajarkan bagaimana cara pengoperasiannya,
karena nanti juga teman-teman dapat bukunya kayak gitu kan. Nanti teman-teman ketika join grup member official VIP Class, teman-teman tuh bukan hanya masuk ke grup doang, tapi teman-teman juga nanti dapat buku-buku trading, dapat merchandise-nya juga kayak gitu teman-teman ya, dan dapat benefit-benefit lain juga, ada program reward juga teman-teman ya. Pokoknya mah langsung chat WA aja ya guys ya, tentunya gratis teman-teman ya. Syaratnya tadi cukup teman-teman tinggal siapin aja modal buat tradingnya, teman-teman nanti pasti dibimbing di sini guys kayak gitu. Oke guys, paling itu aja mungkin untuk analisanya ya. Jadi kesimpulannya untuk XAUUSD, untuk zona sell XAUUSD di harga 3295 sampai 3305, untuk zona buy pertamanya untuk XAUUSD di harga 3155 sampai 3135, dan untuk zona buy keduanya di optimal trade entry di sini kayak gitu kan. Tapi nanti pasti nunggu up to date-nya seperti apa nanti setupnya. Gitu teman-teman, mungkin untuk hari ini analisanya ya, tanggal 12 hari Sabtu tentunya. Nanti semoga sesuai ya hari Senin kayak gitu kan, amin tentunya. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang mau tanya-tanya seputar join grup official member VIP kelasnya, silahkan langsung WhatsApp saja ke nomor ini. Itu aja, sekali lagi mohon maaf tentunya apabila ada kesalahan kekurangan ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.